misalnya ya, abang tadi sempat bilang bahwa kami terpanggil, dosen terpanggil untuk terjun ke politik praktis. Terpanggil berarti saya berasumsi ada sesuatu yang nggak beres. Yeah. Ada sesuatu yang nggak beres di dalam lembaga legislatif itu sehingga abang terpanggil untuk terjun langsung ke situ. Oke, dalam pemahaman abang ya, secara garis besar seperti apa sih abang menilai wakil-wakil rakyat kita yang saat ini duduk di lembaga legislatif itu, dan yang memacu abang untuk akhirnya ya saya harus terlibat di situ. Berarti ada sesuatu yang kurang ya, kita tidak bilang mereka nggak beres, tapi pasti ada sesuatu yang kurang dan tidak sesuai dengan keinginan hati dan pikiran abang gitu. Saya kira saya juga tidak boleh menjustifikasi bahwa kawan-kawan yang ada di sana lemah ataupun kurang, tidak ya. Mereka semua punya potensi. Ya. Dan saya kira dengan segala kemampuan mereka juga melakukan fungsi dan tugasnya sebagai anggota legislatif. Nah, cuman kita menginginkan ada yang lebih gitu. Ada yang lebih. Tentu kalau yang lebih ini atau powerful ini tentu harus dibekali gitu. Ya, ada mindset yang dari luar yang harus dia jadikan rujukan untuk bekerja nantinya di dalam. Ya. Jangan hanya berkutat pada kegiatan-kegiatan yang sudah selama ini berjalan, ya. Gitu. Tanpa ada terobosan-terobosan, ya, yang dilakukan gitu. Ya, kita mau parlemen dengan pemerintah kota itu, ya, DPRD dan pemerintah, sebuah partnership yang memang bisa bekerja secara bersama-sama gitu, ya. Tidak ada yang super gitu. Tidak ada yang mendominasi gitu. Ya. Sesuai dengan fungsi masing-masing gitu. Nah, DPR sebagai alat kontrol pemerintah tentu harus melaksanakan fungsinya, mengontrol kegiatan-kegiatan daripada pemerintah. Dan pemerintah juga harus melaksanakan program-program yang sudah digariskan sesuai dengan dari visi misi daripada pemerintah kota. Nah, saya kira guidance-nya itu sangat jelas. Tinggal bagaimana jalan secara bersama-sama, ya, secara bersama-sama. Oke, abang sebagai dosen ya, tentu sebelum mencaleg, tapi abang tentu punya ide besar ya, apa yang abang mau bakal buat ke sana ya, ketika duduk nanti. Saya tidak ingin abang berkampanye di sini, tapi sebagai ide besar yang abang pingin buat ketika misalnya akhirnya terpilih jadi anggota legislatif seperti apa? Nah, sebenarnya saya juga tidak muluk-muluk untuk apa yang harus menjadi ini, karena ketika saya sampaikan nanti juga paling orang itu kan teori ya, gitu. Nah, yang dibutuhkan saat ini apa yang menjadi tugas fungsi daripada legislatif itu memang benar-benar dijalankan, ya, dijalankan, dan juga melakukan kerja-kerja yang sudah digariskan gitu, ya, yang sudah digariskan. Saya kira itu aja, ya. Karena kita juga kalau di legislatif itu tidak boleh juga terlampau melebihi dari apa yang menjadi kewenangannya gitu, ya, nggak bisa. Karena semuanya sudah diatur. Karena kita bukan eksekutif, hanya mengawasi. Kita hanya eksekutor ya, Bang. Hanya tiga tugasnya. Budgeting, controlling. Saya kira oke, paham. Oke, Bu Rona, sebagai caleg perempuan, ya, Ibu tentu melihat juga caleg-caleg perempuan ya di level provinsi ya yang ada di sini. Mereka tentu sudah berjuang sesuai dengan visi mereka sendiri sebagai caleg perempuan ya. Ibu punya gagasan juga ketika masuk akhirnya duduk sama-sama di dalam lembaga legislatif dan
dengan latar belakang dosen, apa sih kira-kira ide besar atau gagasan yang Ibu coba perjuangkan ya ketika misalnya akhirnya terpilih menjadi anggota legislatif di sana? Oke, mungkin kedengaran klise, tetapi memang dalam konteks permasalahan pendidikan juga di Kepri masih perlu ditingkatkan dari segi pemerataan fasilitas, lalu juga ada istilahnya mutu ya. Kayaknya di daerah-daerah yang tidak terpencil misalnya kayak gitu masih kesulitan dalam segi pendidikan. Terus peningkatan mutu SDM-nya juga baik itu guru maupun dosen itu perlu ditingkatkan. Kenapa perlu ditingkatkan? Itu kembali lagi bagaimana meningkatkan si SDM tadi, kinerja si guru dan si dosen misalnya untuk dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat di Batam atau di Kepri ini. Dengan posisi kita Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, memang butuh SDM baik si pengajar ataupun masyarakatnya sendiri gitu ya. Beberapa survei menyebutkan juga kita tuh tertinggal sekitar 100 tahun lebih dengan negara lain gitu kan. Ada yang bilang seperti itu. Apalagi dengan Singapura yang sudah cukup maju ya dari segi infrastruktur pendidikannya. Nah, saya harap kita bersama-sama bersinergi dapat meningkatkan pendidikan di Batam dan Kepri. Gitu. Kalau Ibu sendiri ya, ketika selama ini menjadi dosen itu melihat pendidikan, sektor pendidikan itu seperti apa? Misalnya di Batam saja ya Bu ya. Bagaimana pemerintah memberi perhatian itu ke sektor ini? Seperti apa menurut Ibu? Kalau menurut saya sih, saya termasuk dulu kayaknya waktu kuliah dapat beasiswa dari Pemprov juga gitu ya. Sebenarnya mungkin pemerintah sudah cukup baik dengan memberikan beasiswa kepada kita gitu ya. Tapi mungkin agak lebih ditingkatkan anggarannya mungkin seperti itu kan. Oke, baik Bu. Misalnya ketika Ibu jadi dosen itu, Ibu pasti, saya mengasumsikan dosen itu pasti kritis. Dia akan mengkritisi apa saja tanpa beban gitu. Tetapi ketika misalnya Ibu masuk dalam satu lingkaran partai, lalu akhirnya lebih spesifik lagi ke anggota dewan, fungsi kritis itu Ibu masih akan pakai atau bagaimana gitu? Kita jangan pernah lelah dengan kondisi yang ada ya. Kadang masyarakat skeptis, aduh nanti kayak gitu-gitu aja kan. Tapi ayo masyarakat tetap harus memilih, karena disitulah masa depan bangsa ini di arah tujuannya ini ada di mereka kan, dengan memilih siapa yang benar-benar menurut mereka berkompeten dan benar-benar untuk masyarakat gitu ya. Jangan sampai nggak milih gitu kan. Seperti itu. Memang orang yang saya lihat sih kebanyakan masyarakat, misalnya saya nih memperkenalkan diri, nanti mau bisa apa? Udah gitu sama aja lah, caleg-caleg mentang-mentang mau nyalek baru turun ke masyarakat. Kan hal-hal itu yang memang menjadi problematika yang kita hadapi ya. Jadi belum apa-apa udah diomongin kayak gitu, padahal kan nggak semuanya sama gitu. Kenapa saya tertarik kemarin juga untuk tersentuh hati saya untuk turun, karena saya melihat politisi baik juga, nggak semua politisi itu buruk gitu. Nggak semua politisi itu rakus, ya nggak semua. Jadi seperti itu mungkin penilaian saya. Oke, baik.